Tetapi kalau saya lihat forum-forum kemarin itu kan susah dipatahkan. Itu bersifat terbuka. Mereka datang dengan kesadaran moral. Para tokohnya memiliki kompetensi, memiliki daya tahan perjuangan yang panjang. Orang-orang itu juga sangat cemerlang. Mereka yang berorasi juga sangat lancar, di mana suara-suara hati itu tanpa rekayasa. Itu kan menjadi resonansi dari satu pancaran suara kebenaran yang luar biasa. Menurut saya, kalau intensitas pertemuan mingguan itu berubah menjadi 2 minggu sekali, dan pertemuannya pada waktu malam, dan dipusatkan misalnya di satu tempat, di masjid, para tokoh-tokoh yang hadir lipat gandakan jumlahnya dari hari ke hari, maka saya yakin akan lebih besar dari 212. Ketika mendengar itu panggilan-panggilan untuk memperjuangkan kebenaran, saya nggak mau berteori, saya hanya bertanya kapan saya diundang untuk terlibat, kemudian bisa menarik sebanyak mungkin elemen-elemen progresif untuk mendukung suara-suara kebenaran itu. Terima kasih. Bang Faisal, kalau memperhatikan realitas people power yang terjadi di berbagai realitas berbagai negara, misalnya atau termasuk juga di dalamnya, kalau kita bicara masalah di Indonesia secara historis tentang pengalaman yang terjadi soal people power itu kan selalu ada indikasi mengenai aborsi arah perubahan. Bagaimana people power itu ketika menemui momentumnya, semakin akumulasi, ini sudah ada benihnya, tapi ketika sudah semakin akumulasi pasti akan ada momentumnya, dan aborsi itu selalu membayang-bayangi proses terjadinya people power itu sampai kepada desakan terjadinya sebuah perubahan atau perbaikan kerangka sistem yang sekarang ini ada. Anda melihatnya titik krusial aborsinya di mana dan apa langkah seharusnya melakukan antisipasi terhadap aborsi-aborsi yang akan dilakukan, Bang Faisal Asegaf? Nah, ini yang sering saya begini, pengalaman saya berinteraksi dalam dunia pergerakan ini. Kenapa lembaga atau organisasi yang saya selalu buat, misal di zaman kampus, forum studi Universitas Mercubuana, kemudian berlanjut menjadi Progres 98, kenapa tidak bisa dimata-matai oleh alat kekuasaan? Tidak bisa diaborsi, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipenetrasi. Karena prinsipnya forumnya bersifat terbuka. Dia tidak bersifat tertutup. Ketika sebuah forum yang mencoba untuk mengoreksi kekuasaan di ruang publik secara dengan isu-isu yang strategi, dia mengambil bagian pada sistem konsolidasi tertutup, maka dia sesungguhnya membuka ruang bagi alat-alat kekuasaan bekerja menghabisi dia. Karena itulah kerja intelijen dari alat-alat kekuasaan. Tetapi kalau saya lihat forum-forum kemarin itu kan susah dipatahkan. Itu bersifat terbuka. Mereka datang dengan kesadaran moral.
para tokohnya memiliki kompetensi, memiliki daya tahan perjuangan yang panjang. Orang-orang itu juga sangat cemerlang. Mereka yang berorasi juga sangat lancar, di mana suara-suara hati itu tanpa rekayasa. Itu kan menjadi resonansi dari satu pancaran suara kebenaran yang luar biasa. Dia tidak bisa dikerdilkan, diaborsi atau dihancurkan, nggak bisa. Nah, oleh sebab itu menurut saya tidak lagi berada pada teori atau diskursus untuk melihat pertemuan para tokoh seperti Pak Amin Rais dan kawan-kawan Pak Dr. Taufik itu dalam pengalaman atau teori-teori ilmu politik. Itu tidak berlaku karena itu satu tindakan action. Nah, jawabannya kecil atau besar gelombangnya itu tergantung pada komitmen mereka. Menurut saya, kalau intensitas pertemuan mingguan itu berubah menjadi 2 minggu sekali dan pertemuannya pada waktu malam dan dipusatkan misalnya di satu tempat di masjid, para tokoh-tokoh yang hadir dilipat gandakan jumlahnya dari hari ke hari, maka saya yakin akan lebih besar dari 212. Karena pengalaman saya ketika 212 itu kan, kenapa begitu cepat dan besar gerakan itu muncul? Karena ruang yang dimana dibuka para tokoh itu bersilaturahim. Oh, tokoh ini ketemu ini, tokoh ini ketemu ini. Banyak forum yang terus melipat gandakan kekuatan. Nah, yang belum ada dari kekuatan oposisi yang saya lihat, belum ada satu tim yang memang kerja mengidentifikasi, oh si anu, oh mantan tentara, oh ulama, oh rohaniawan, itu aja yang dikumpulkan. Tiap hari deklarasi, dari 500, 1000, 2000. Nah itu kemudian nanti akan memantik keyakinan rakyat bahwa kalau elit sudah bersatu, elit sudah solid, kan mereka melihat simbol. Ketika rakyat itu melihat para tokoh-tokoh itu sudah berkumpul, berbicaranya fokus, tidak lagi teoritis, mereka sudah disatukan oleh satu isu yaitu perubahan, turunkan Jokowi, maka mereka akan masuk ke dalam akses partisipasi dari panggilan-panggilan suara kebenaran para tokoh itu. Jadi ini menurut saya Bang Slamet tidak lagi kita bicara soal teori. Saya udah gak tertarik karena sudah terlalu jauh langkah yang dibuat para tokoh yang berkumpul kemarin, Pak Amin Rais dan kawan-kawan, itu udah jauh. Mereka sudah mengambil posisi keberanian menghadapi kekuasaan. Mereka sudah mengatakan kita jangan mundur. Mereka sudah mengatakan ini jihad. Maka tidak boleh saya pribadi Muslim, ketika mendengar itu panggilan-panggilan untuk memperjuangkan kebenaran, saya nggak mau berteori. Saya hanya bertanya, kapan saya diundang untuk terlibat, kemudian bisa menarik sebanyak mungkin elemen-elemen progresif untuk mendukung suara-suara kebenaran itu. Dan saya kira rakyat di luar sana juga akan mengatakan, kapan ada undangan-undangan yang lebih besar untuk melibatkan kami dari berbagai simpul, untuk menyatu dalam satu solidaritas, satu kesamaan pandangan, satu rasa, satu kasih sayang, untuk lebih besar, lebih kuat, lebih berkumpul, lebih dalam jumlah yang banyak, untuk sama-sama mewujudkan nawaitu dari rasa keadilan yang kita tuntut, turunkan Jokowi. Jadi itu teknis saja, tidak lagi teori. Maka saya lebih tertarik, tidak lagi mau bicara teori, menunggu action selanjutnya, tangga-tangga menuju gelombang yang lebih besar itu people power terjadi. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para tokoh-tokoh kita yang sudah memulai. Karena kalau saya lihat itu menangis saya sedih bahwa memang umat Islam ini menghadapi begitu banyak masalah penzaliman, sehingga muncul di sana kan para tokoh-tokoh Islam yang lebih mulai terusik dan memanggil kita semua kaum muslim dan seluruh elemen lainnya untuk berjihad politik menegakkan keadilan. Dan ini panggilan yang luar biasa. Saya pribadi mendukung, merasakan ikut di dalam denyut nafas panggilan kebenaran itu. Terima kasih Pak Slamet. Ya Bang Faisal Sekap, waktu masih milik Anda nih Bang Faisal. Saya menunggu pembicara yang lain. Bang Faisal, apapun gelombang people power yang Anda tadi lihat, istilahkan tidak hanya sekedar teori, tetapi ini menunggu seperti apa nanti gelombang itu semakin besar, itu pasti akan berhadapan dengan seberapa euforia kontestasi politik itu memang sekarang itu dibangun dengan berbagai kanal, karena ini di-effort oleh kekuatan yang besar juga, kekuatan kelembagaan negara, kekuatan para penyelenggara negara, kekuatan politisi-politisi yang terlibat ingin mengambil bagian dalam kontestasi politik untuk memberikan harapan yang sama tentang
perubahan ke depan seperti apa? Anda melihatnya seperti apa ini kontestasi politik ini nanti pada akhirnya bisa terjadi satu penurunan animo atau penurunan respon dari masyarakat ketika gelombang people power ini memang semakin besar akhirnya terakumulasi, Pak Faisal Asegaf. Iya, tadi saya di awal mengatakan kalau boleh kita jujur ya, misal dalam kontestasi itu bisa dilihat 3 calon yang muncul, maka 2 calon itu cenderung menyodorkan diri untuk menjadi boneka kan, yang sementara lagi dipoles oleh istana untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Dan yang tersisa yang masih samar-samar atau semakin terang ya, terlihat itu adalah calon yang mengusung perubahan. Calon yang mengusung perubahan ini kan banyak nama di sana kan. Di antaranya Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, Anies Baswedan dan lain-lain. Dan yang paling siap menurut elektoral yaitu Anies Baswedan. Tapi kan partai-partai yang kemudian tadinya di lingkaran kekuasaan bergabung ke kubu Gerakan Perubahan atau oposisi mulai juga mengalami tekanan, begal, jegal, dan intimidasi. Seperti Nasdem lah. Kemudian menyusul ada tekanan juga kan dari Partai Demokrat. PKS mungkin juga menyusul. Nah, oleh sebab itu tadi di awal saya mengatakan, rakyat ini melihat secara nyata, memang ada harapan lewat jalur kontestasi, jalur pemilu formal untuk memperjuangkan gerakan perubahan melalui partisipasi politik yang formal. Tapi karena Presiden Jokowi secara kurang ajar mengatakan cawe-cawe dan atau yang ditegaskan oleh Pak Yusuf Kala melakukan intervensi kan, Presiden bernafsu melakukan intervensi, maka rakyat marah, tidak lagi punya harapan soal pemilu. Karena mereka simpulkan, kalau saya baca di berbagai keragaman kalangan kritis, rakyat menyimpulkan bahwa Jokowi bukan sekedar mengucap untuk mengintervensi pemilu, tapi sudah menyiapkan dan melakukan hal itu. Ditambah lagi boneka-boneka yang didukung oleh istana ini kan mengalami interaksi yang makin terbuka kan dengan para tersangka yang ada di KPK. Misal Ganjar kan mulai ketemu dengan kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha, mulai menunjukkan persenyawaan kesiapan dirinya untuk masuk di gelanggang kecurangan pemilu. Nah ini tentu memberikan harapan rakyat itu makin pupus. Setelah mereka kembali dengan kekecewaan yang luar biasa, ada bayangan-bayangan palsu yang juga muncul kan, yaitu Pak Prabowo yang memanggil-manggil rakyat. Sudahlah kalau memang Anda nggak suka dengan boneka yang namanya Ganjar, bergabunglah dengan Prabowo. Prabowo lupa bahwa dia bergabung di lingkaran kekuasaan Jokowi itu kan menyakiti rakyat. Nah mereka yang sakit ini disuruh kembali bergabung. Makin putus asa ini rakyat. Sementara oposisi ya pro perubahan ini juga udah terlihat samar-samar kandas. Hanya yang tinggal itu semacam doktrin politiknya itu politik lillahi ta'ala, hasilnya wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Nah di tengah situasi beceknya, kerusakan, ketidakpercayaan publik terhadap sistem kontestasi ini, pemilu ini, maka muncul para orang-orang yang mengetuk pintu langit dan menginjak bumi secara realitas, menyuarakan yang namanya people power. Muncul tiba-tiba itu kan, Pak Amin Rais dari Pak Taufik dan lain-lain kan, dan mendapatkan respon yang positif dari berbagai elemen rakyat. Maka yang tersisa hanya 2. Apakah kita akan masuk ke dalam jebakan kembali kepada politik gorong-gorong dengan persiapan melahirkan petugas partai jilid 2, atau rakyat ini menggunakan hak politiknya bersatu bersama panggilan para tokoh-tokoh kritis untuk bahu-membahu turun ke jalan melakukan people power, menghentikan pusat pelestarian gorong-gorong politik itu sendiri.